Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah minggu? Pasti sehat, kuat, dan luar biasa. Puji Tuhan. Kak Deborah, Ya kali dia. kita mau mulai sekolah minggu kita yuk Kak Deborah. Ayo, biar tambah semangat, lebih baik kita buka dengan Bernyanyi. ya. Yuk adik-adik, siapkan dirinya, siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan dari Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Judulnya Mari Kita Bersukaria. Kak Deborah, tapi biar semangat nyanyinya sambil bangkit berdiri yuk. iya, yuk berdiri. Ayo. Wah, masih ada yang duduk. Ayo kakak tungguin berdiri. 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Oke, udah siap. Yuk Bang Wira. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasannya Kau serta kami selamanya. Amin. Hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenun dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, tadi adik-adik udah dengar hukum Taurat yang keberapa tadi? Yang kedua. Tadi hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah berhala. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor berapa kali dia? Nomor 165, judulnya Naeng Haholong Aku. Oke, ayo Bang Ira. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Naeng haholong aku, Tuhan Yesus dan tadi konoku ale-aleki. Ai holong rohana didak danaki. Masailas rohaku duhu botoi. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan bulan Desember 2020 yang tertulis dalam
Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, kita sebentar lagi mau pengakuan iman rasuli. Kakak sama Kak Deborah mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 38, judulnya Sangap di Jahoba. Ayo Bang Wira. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, kalau sekarang kita ibadahnya live streaming dari YouTube, berarti minggu depan kita ibadahnya dari Majalah Pelita. Betul sekali kali dia. Pengumuman yang kedua apalagi tuh kali dia? Pengumuman yang kedua, nanti hari Sabtu tanggal 19 Desember kita mau mengadakan acara Natal Sekolah Minggu. Tapi karena masih pandemi, jadi Natalnya di rumah aja ya adik-adik. Kita Natalnya dari video streaming. Nah, untuk videonya Kak Deborah dan adik-adik Sekolah Minggu akan disebarkan jam 4 sore. Jadi jangan lupa hari Sabtu depan, Sabtu tanggal 19 Desember 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jam 4 jangan ada yang main keluar rumah, jangan ada yang nonton TV, semuanya langsung lihat YouTube Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur. Kita mau nonton acara Natal Sekolah Minggu. Jangan lupa juga Kak Deborah, opungnya, terus tulangnya, bapak tua, bapak udah, pokoknya semuanya boleh dikasih tahu supaya nonton acara Natal Sekolah Minggu. Adik-adik nanti bisa lihat kalau di acara Natal itu bisa lihat
apa aja yang udah kegiatan adik-adik lakukan. Kayak ada yang ikut tari, ada yang ikut liturgi. Coba jangan sampai ketinggalan ya, lihat di YouTube Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur. Terus pengumuman selanjutnya kali dia. Pengumuman selanjutnya, berhubung kita mau Natalan, jadi ada hadiah Natal dari guru sekolah minggu dan dari gereja buat adik-adik sekolah minggu. Nah, bingkisannya sudah bisa diambil hari Sabtu kemarin dan hari ini hari Minggu di gereja untuk week 1 sampai week 11. Nah, untuk week 12 sampai week 22, ambil bingkisan Natalnya di hari Sabtu depan dan di hari Minggu depan. Ya adik-adik, kalau hari Sabtu adik-adik yang mau datang ke gereja boleh Kak Deborah. Tapi Kalau mau datang harus gimana ya? kalau mau datang jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Jangan lupa cuci tangan nanti. Ya cuci tangan Iya, dan jangan pakai angkutan umum Kak. Iya, Jangan berangkat sendiri. Iya betul, berangkatnya harus bareng sama Orang papa, tua. mama. Ya orang tua. Iya. Sip. Pengumuman terakhir apa nih Kak Deborah? Persembahan adik-adik. Adik-adik pasti udah ngumpulin persembahan kan? Tapi Udah. bingung mau ngasihnya gimana ya? Untuk persembahan yang udah dikumpulin, mau ngasih ke gerejanya gimana ya kali dia ya? Boleh dititip ke mama papanya atau boleh dititip ke Sintua Week-nya masing-masing. Oke, jadi adik-adik jangan bingung ya. Udah ngasih persembahan tapi nggak tahu mau ngasihnya ke siapa, oke? Nah sekarang kita lanjut untuk memuji Tuhan lagi. Dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 157. Oke, adik-adik boleh siapkan hatinya karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo Bang Wira. Yesus mengasihi bibeli mandok tua nanggale met pea tong doa punana Yesus Tuhanku Selamat hari Minggu, salam Advent untuk kita semua. Adik-adikku sekolah Minggu, kembali kita berjumpa dalam persekutuan dengan Tuhan. Khususnya di Minggu Advent yang kedua ini, kita mau mendengar firman Tuhan Allah, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Adik-adikku sekalian yang berada di rumah, mari kita menerima firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan Allah. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?"
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Advent berarti penantian. Apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan adalah Tuhan Yesus dengan kuasanya. Tuhan Yesus dengan kebersamaannya dengan kita. Bagaimana kita menantikan dalam kehidupan kita bahwa Yesus yang Maha Kuasa, Yesus yang menyelamatkan itu adalah Immanuel, bersama-sama dengan kita, berada di antara kita, tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan melihat bagaimana keadaanmu, Tuhan tahu apa yang kau pergumulkan, dan Tuhan mendengar apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Pada kesempatan ini, Yesus mengingatkan kehidupan kita. Ternyata kita diciptakan sempurna adanya, lengkap. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa berbuat dan berkarya. Ketika Tuhan menciptakan kita sempurna adanya, kita diberkati, kita dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan akal budi dan kebijaksanaan. Tetapi jangan salah, kita diberkati bukan asal diberkati, tetapi orang yang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, mereka yang diberkati harus mampu menjadi berkat. Mereka yang diperlengkapi Tuhan harus mampu menghasilkan buah. Sekecil apapun buah yang kita tunjukkan di tengah-tengah hidup ini, kita menjadi berkat. Yesus merindukan kita supaya kita berbuah sama seperti pohon ara ini. Kita melihat di sini Yesus lapar. Yesus membutuhkan sesuatu. Bukan hanya dari pohon ara itu, tetapi dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dari kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesehatan kepadamu, Tuhan memberikan kemampuan untukmu, apa yang bisa kau perbuat untuk Tuhan? Layani Tuhan dengan hidupmu. Berbuat yang baik di tengah-tengah hidupmu. Sama seperti pengajaran Yesus pada pagi hari ini. Kalau kita melihat pohon ara yang lebat daunnya, tetapi tidak menghasilkan buah apapun. Bisa saja itu menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini. Dia bisa melakukan apa saja. Dia sehat, dia kuat. Sama seperti pohon ara yang punya daun. Tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap sekelilingnya. Itu yang dituntut dari kita sebagai orang yang percaya. Kita jangan asal hidup, tetapi bagaimana kita di dalam kehidupan ini memberikan kehidupan bagi banyak orang. Kita tidak asal hidup, tetapi bagaimana kita berarti bagi orang lain. Mungkin saja kita berkata, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi yang Tuhan inginkan, ketulusan kita untuk berbuat. Ketulusan kita untuk menghasilkan buah. Yesus merindukan kita supaya kita berbuah
Yesus menantikan buah dari hidup kita. Yang berikut, Tuhan juga mengajarkan dalam hidup ini, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hidup yang penuh pengharapan. Dan bahkan dalam firman ini kita jadi teringat dengan firman Tuhan. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi yang kecil, bukan soal ukuran yang kecil, tetapi di dalam buah yang kecil itu ada kehidupan, ada kehidupan. Begitu juga iman kita sebagai orang yang percaya. Iman yang kecil itu kalau benar-benar berserah kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup ini. Kita mampu berbuat karena Tuhan yang memampukan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di tengah-tengah minggu Advent kedua ini, Tuhan mengingatkan kita sebagai umat ciptaannya, sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang diselamatkan. Jalani hidup ini dengan sukacita, tetap berpengharapan. Seberat apapun tanggung jawabmu, sebanyak apapun tugasmu, PR-mu di tengah-tengah sekolahmu, Tuhan memampukan engkau untuk melakukan itu. Karena kita diciptakan untuk menjadi berkat, dan kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hidup kita tetap berarti, bukan hanya untuk diri kita, tetapi hidup kita berarti untuk orang lain. Selamat menantikan kehadiran Kristus dalam hidupmu. Selamat berpengharapan bahwa di dalam pengharapan itu kamu semakin kuat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, Engkau yang maha agung, kasih-Mu luar biasa menyertai hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Berkati firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami mampu berbuah, dan biarlah hidup kami terus tumbuh dan berkembang. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati pelayanan gereja-Mu yang selalu menuntun kami ke arah yang benar. Di tengah perayaan Minggu Advent kedua ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berpengharapan, dan di dalam pengharapan itu kami semangat untuk melakukan tugas aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kegiatan hidup kami ketika kami menyongsong hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan bersemayam dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi ya. Kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193, judulnya Ria Mahita Sasude. Ayo Bang Wira. Adik-adik sambil berdiri ya.
kita akhiri kebaktian kita pagi ini. Buat anak-anak kami sekolah minggu, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Horas.